Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andriani dari Prodi PGSD 4B dengan nomor NPM 19160065. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari observasi saya yang saya lakukan kepada ibu guru yang bernama Sulistiani SPD dan perwakilan dari peserta didik yang bernama Nadifa Salsabila Azalia, yang mana Nadifa ini peserta didik yang duduk di bangku kelas 3 SD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan seni rupa terlebih dahulu. Seni rupa itu apa sih? Seni rupa adalah cabang dari seni yang menghasilkan karya seni yang mana karyanya itu dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh panca indera manusia dan meliputi dari gambar, melukis, membentuk, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil dari observasi yang telah saya lakukan. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan kepada Ibu Sulistiani dengan salah satu siswa yang bernama Nadifa Salsabila Azalia yang duduk di bangku kelas 3 SD, bahwa Ibu Sulistiani ini dalam menerapkan pembelajaran materi seni rupa ada beberapa tahap dan beberapa materi yang diajarkan kepada siswa tersebut. Materi yang diajarkan kepada siswa tersebut itu meliputi, yang pertama ada menggambar batik, yang kedua mengajarkan not-not angka, yang ketiga membuat montase, yang keempat adalah membuat kolase. Nah, di dalam penerapannya ini Ibu Sulis menerapkan metode pembelajaran saat pembelajaran berlangsung dengan berbagai metode. Ada metode demonstrasi, metode ceramah, metode penugasan, metode mencontoh, dan lain-lain. Contohnya, proses atau teknik Ibu Sulis ketika mengajar menggambar batik, Ibu Sulis menggunakan metode demonstrasi. Jadi, di mana yang pertama Ibu Sulis itu mengenalkan batik itu apa, dan kemudian Ibu Sulis memberikan contoh gambar batik. Nah, gambar batik ini gambar yang masih dasar, yang mana tingkat kesulitannya itu masih bisa dijangkau oleh peserta didik kelas 3. Nah, setelah Ibu Sulis memberikan contoh kepada peserta didik, kemudian peserta didik supaya mencontoh gambar yang telah dibuatkan atau diajarkan kepada peserta didik oleh Ibu Sulis. Nah, kemudian di situ setelah itu peserta didik itu diberikan penugasan secara individu menggambar batik. Jadi menggambar batiknya itu masih dasar. Nah, untuk selanjutnya ketika Ibu Sulis menerapkan pembelajaran di materi kolase dan montase, Ibu Sulis di sini menggunakan metode demonstrasi dan metode mencontoh. Jadi Ibu Sulis terlebih dahulu memberikan contoh apa sih kolase dan montase itu dengan gambar, yang mana gambar itu adalah gambar sebagai contoh yang ada di sekolah tersebut, sebagai contoh gitu, sebagai acuan untuk mereka belajar. Nah, kolase itu seperti ini gitu contohnya. Nah, kemudian Ibu Sulis memberikan contoh pembuatannya dengan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Jadi Ibu Sulis itu menerapkan atau menyiapkan bahan-bahan yang akan dibuat kolase oleh peserta didik, yang mana bahan-bahan tersebut dan alat-alat tersebut nantinya akan diubah bentuk menjadi kolase dan montase. Dan Ibu Sulis juga di sini memberikan kelompok belajar, membuat kelompok belajar kepada peserta didik, yang mana dalam kelompok belajar tersebut nantinya peserta didik akan membuat kolase dan montase. Jadi Ibu Sulis memberikan beberapa kelompok, yang mana dalam kelompok itu terdiri dari maksimal itu 6 orang dan minimal itu 4 orang. Jadi di dalam kelompok itu ada praktek untuk membuat kolase dan montase seperti itu. Itu sebagai wujud dari metode penugasan. Nah, dan ternyata setelah mereka membuat montase dan kolase secara berkelompok, Ibu Sulis juga menerapkan
penugasan secara individu untuk membuat kolase dan montase secara mandiri. Jadi praktek berkelompok ada dan mandiri pun ada, seperti itu. Nah, dan itu berlaku saat pembelajaran luring atau tatap muka. Pada saat memasuki pembelajaran di era pandemi ini, di masa pandemi ini, Ibu Sulis itu membuatkan grup WhatsApp yang mana di dalamnya itu terdapat nomor orang tua peserta didik atau nomor peserta didik secara pribadi. Jadi pembelajarannya itu melalui grup WhatsApp itu, dan tahapan atau teknik Ibu Sulis dalam belajar daring ini, belajar dari rumah, itu Ibu Sulis biasanya memberikan video, yang mana video itu terdapat materi pembelajaran yang dijelaskan oleh Ibu Sulis. Kemudian nantinya peserta didik akan mendownload video tersebut dan kemudian diberikan penugasan secara individu. Jadi Ibu Sulis itu saat pembelajaran daring lebih menekankan penugasan kepada peserta didik secara individu. Jadi untuk prakteknya itu jarang sekali, seperti itu. Dan kemudian kendala yang dihadapi Ibu Sulis ketika pembelajaran secara langsung atau daring itu banyak sekali. Salah satunya ketika pembelajaran langsung atau luring, kendala Ibu Sulis saat melakukan proses pembelajaran itu antara lain, yang pertama kurangnya alat dan bahan dalam pembelajaran. Jadi ketika memasuki pembelajaran membuat kolase dan montase, itu kan memerlukan bahan dan alat-alat. Nah, sedangkan alat-alatnya itu terbatas gitu. Maka dari itu, Ibu Sulis membuat kelompok belajar. Dan kendala selanjutnya yang dihadapi Ibu Sulis yaitu dalam pembelajaran tatap muka atau saat pembelajaran berlangsung, yaitu sulitnya mengkondusifkan saat pembelajaran berlangsung supaya pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang kondusif atau yang tenang, karena di dalam satu kelas itu terdapat lebih dari 30 peserta didik, sedangkan Ibu Sulis hanya mengajar satu orang. Jadi untuk mengkondisikan satu-satunya peserta didik itu agak susah, terlebih ketika pembelajaran montase dan kolase saat praktek. Jadi kan dari pihak sekolah sudah menyediakan alat-alat dan bahan untuk membuat montase dan kolase. Nah, ketika itu memang terkadang ada peserta didik yang memang hiperaktif atau memang dia itu senang bermain, sampai-sampai bahan atau alat untuk membuat montase dan kolase itu diubah menjadi mainan gitu. Terus belum lagi yang mereka rebutan alat dan bahan untuk membuat montase dan kolase. Jadi sulitnya menjangkau dan mengkondusifkan pembelajaran tersebut. Dan untuk kendala saat daring atau belajar di rumah atau non tatap muka, Ibu Sulis ini kendalanya itu masih terhitung banyak. Yang pertama masalah internet atau kuota. Jadi sebelum pembelajaran masuki materi, biasanya anak-anak supaya lebih absen terlebih dahulu. Terkadang peserta didik itu absennya telat dengan alasan tidak punya internet dan tidak ada sinyal. Itu menjadi alasan yang sering dijumpai oleh Ibu Sulis. Dan yang kedua, ketika Ibu Sulis memberikan materi di dalam video, yang mana video tersebut nanti di-share ke grup WhatsApp dan kemudian video tersebut di-download oleh peserta didik, ternyata masih banyak dijumpai peserta didik atau orang tua itu tidak mendownload video materi tersebut dengan alasan tidak mempunyai kuota yang cukup. Nah, alasan-alasan seperti itu sering sekali Ibu Sulis jumpai. Bahkan hampir setiap pembelajaran alasannya seperti itu. Dan selanjutnya kendala saat daring itu terjadinya salah penafsiran dan sulitnya untuk siswa untuk memahami
pembelajaran tersebut. Karena kan memang di video itu pembelajaran materinya, penjelasan materinya itu memang tidak sedetail yang biasanya Ibu Sulis lakukan. Mengingat karena memang kapasitas kuota dan memang MB-nya itu kadang memang dibatasin, takutnya dengan mendownload materi tersebut antara orang tua dan peserta didik merasa keberatan. Jadi sesingkat mungkin, dan itu nggak terlalu maksimal gitu dalam targetnya maupun pembelajarannya. Belum lagi kurangnya dukungan dari orang tua. Jadi pada saat pembelajaran daring ini, peran orang tua itu sangat penting sekali untuk peserta didik, untuk memfasilitasi internet, kuota, dan lain-lain, sehingga peserta didik dapat menjalani proses pembelajaran itu secara maksimal. Walaupun memang proses pembelajaran secara online itu tidak berjalan mulus seperti umumnya, tapi peserta didik seharusnya itu mendapatkan dukungan dari orang tua. Bisa dilihat dari ketika penyelesaian tugas dalam prosesnya. Jadi kan ketika menjalani tugas seharusnya peserta didik itu didampingi oleh orang tua, yang mana orang tua itu dapat mengoreksi tugasnya itu benar atau tidak. Tetapi banyak dijumpain orang tua itu lepas tangan dan hanya memasrahkan peserta didik itu kepada guru tersebut. Artinya kerjasama antara orang tua dengan peserta didik itu kurang. Padahal Ibu Sulis itu sudah menjelaskan, sudah menekankan kepada orang tua supaya ketika peserta didik itu menjalani proses penugasan, ketika itu orang tua supaya mendampingi dan mengoreksi apakah anak tersebut sudah menjalani tugas dengan benar atau belum. Selanjutnya akan dikoreksi atau diserahkan oleh guru. Menurut saya, pendapat pribadi terhadap materi yang telah diajarkan dari Ibu Sulis kepada peserta didik dan proses pembelajarannya Ibu Sulis yang telah diterapkan kepada peserta didik itu memang sudah sesuai dengan perkembangan yang ada pada peserta didik kelas 3 SD. Tapi Ibu Sulis itu mengajarkannya terlalu jauh materinya. Artinya bisa saja Ibu Sulis memberikan materi pembelajaran montase dan kolase kepada anak kelas 3 SD. Tapi itu sebenarnya seharusnya dilakukan kepada Ibu Sulis dengan materi dasar. Artinya tahap pengenalan montase dan kolase. Sudah jelas sebelumnya Ibu Sulis menjelaskan bahwa di tahap materi montase dan kolase, Ibu Sulis itu memberikan tugas individu. Nah, di sini seharusnya Ibu Sulis hanya memberikan tugas secara berkelompok, bukan secara individu. Karena anak murid tersebut juga tidak bisa terlalu banyak ditekankan dengan tugas. Terlebih pada perkembangan anak kelas 3 SD itu saat menjalani proses penugasan atau menjalani proses pembelajaran harus ada pendamping. Jadi ada dampingan dari orang lain, belum bisa menyelesaikannya dengan sendiri. Nah, di sini menurut saya penugasannya Ibu Sulis itu terlalu menekankan penugasan kepada peserta didik itu. Dan itu menurut saya jangan diterapkan terlebih dahulu, karena itu bisa menyebabkan kita peserta didik itu dalam keterpaksaan dalam menjalani tugas. Dan solusinya di sini sebenarnya Ibu Sulis sudah benar, sudah memberikan kelompok belajar, maksudnya kelompok untuk membuat kolase dan montase, tetapi Ibu Sulis juga memberikan tugas individu. Jadi sebaiknya Ibu Sulis ini memberikan penugasan itu secara berkelompok terlebih dahulu, tidak secara individu. Dan bisa Ibu Sulis lakukan ketika nanti di kelas 4 SD, di mana kelas 4 SD itu udah kelas tinggi, dan sedangkan SD kelas 3 ini masih kelas rendah.
Dan terkait kurangnya alat dan bahan yang disediakan oleh sekolah, menurut saya antara guru, wali murid, dan sekolah itu harus ada kerjasamanya. Artinya ketika memang dari pihak sekolah memang mempunyai keterbatasan dalam alat dan bahan, seharusnya dari sekolah juga tidak menekankan peserta didik atau target guru terlalu jauh, walaupun SD tersebut memang SD unggulan. Jadi kan sesuai antara ketersediaan alat dan barang dan kemampuan peserta didik. Jadi kan kayak nggak sinkron aja gitu. SD-nya menekankan guru mempunyai target yang tinggi dan menekankan peserta didik itu mempunyai kemampuan yang lebih daripada yang lain, tapi sarana dan prasarananya sendiri itu masih terbatas dan tidak tercukupi. Dan memang kalau misalnya target itu memang harus ditekankan, setidaknya dari pihak orang tua juga harus ikut andil atau ikut membantu dengan adanya alat atau bahan yang akan digunakan untuk membuat kolase dan montase tersebut. Nah, dan untuk daring itu menurut saya seharusnya Ibu Sulis ketika daring itu memberikan atau membuat kelompok belajar juga. Jadi ketika daring atau belajar di rumah, peserta didik itu dibuatkan kelompok belajar sehingga nanti Ibu Sulis bisa mengecek atau mengkontrol kelompok belajar tersebut secara bergantian. Contohnya setiap minggu pertama Ibu Sulis mengontrol ke kelompok 2, yang mana kelompok 2 itu terdapat 4 atau 5 anak seperti itu. Kemudian selanjutnya minggu selanjutnya itu bergilir, selanjutnya lagi kelompok berapa seperti itu, agar pembelajaran jarak jauh atau daring itu hasilnya itu bisa maksimal. Jadi masih ada dalam kontrol dan pengawasan dari pihak guru dan orang tua. Seperti itu. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan dan apa yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.